Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rabila Gesani dengan NPM 8820124224 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis kepragmatisan wacana sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Febri Marinda, CSE, SPD, MPD. Nah, wacana yang akan saya analisis adalah sebuah iklan komersial produk obat anak yaitu Thermorex. Dengan tagline, beda sakitnya, beda Thermorexnya. Wacana ini merupakan wacana lisan berupa dialog langsung antar tokoh dalam format video iklan, sehingga termasuk ke dalam kategori wacana lisan sebagaimana yang menjadi objek kajian dalam analisis pragmatik ini. Iklan ini menampilkan percakapan antara tetangga, tokoh A sebagai yang anaknya sakit, Bu Joko sebagai tetangga yang merekomendasikan Thermorex, tokoh C sebagai bapak yang menjelaskan produk, serta tokoh D dan E sebagai ibu-ibu lain yang turut bertanya. Berikut adalah transkrip wacana yang akan saya analisis. Bu Joko! Ya, Bu Joko punya es. Es kepal? Anak saya panas, butuh es buat kompres. Bu, kalau anak saya panas, saya kasih Thermorex. Apa? Termos, es? Bukan, Thermorex. Thermorex, sirup turun panas dengan paracetamol, bekerja aktif turunkan panas untuk anak. Kalau anak flu batuk, pakai Thermorex Plus. Thermorex Plus, sirup obat flu disertai batuk untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Kalau bayi demam, pakai Thermorex Baby. Thermorex Baby, dengan paracetamol, bekerja aktif menurunkan panas untuk bayi. Ingat ya Bu, beda sakitnya, beda Thermorexnya. Terima kasih Bu Joko untuk Thermorexnya. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Baik, selanjutnya saya akan melakukan analisis kepragmatisan wacana. Ini yang meliputi analisis LIP, tuturan langsung dan tidak langsung, PIE, serta deiksis. Nah, analisis pertama adalah analisis LIP, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pertama, lokusi, yaitu tindak tutur yang semata-mata menyatakan atau menginformasikan sesuatu. The act of saying something. Contohnya, tuturan tokoh A, anak saya panas, butuh es buat kompres. Nah, tuturan ini murni menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya yang sakit, tidak ada maksud tersembunyi di baliknya. Kedua, ilokusi, yaitu tindak tutur yang selain menyatakan sesuatu, juga menyatakan maksud tertentu, the act of doing something. Contohnya tuturan Bu Joko, Bu, kalau anak saya panas, saya kasih Thermorex. Nah, tuturan ini tampak hanya bercerita, namun di baliknya terdapat maksud menyarankan dan merekomendasikan Thermorex kepada tokoh A. Ketiga, perlokusi, yaitu tindak tutur yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur, the act of affecting someone. Nah, contohnya, ingat ya Bu, beda sakitnya, beda Thermorexnya. Nah, tuturan ini dirancang untuk mempersuasi seluruh penonton agar mengingat dan menggunakan Thermorex. Terbukti dari respon tokoh A, D, dan E yang mengucapkan terima kasih tanda mereka terpengaruh. Oke, selanjutnya yaitu analisis kedua adalah tuturan langsung dan tidak langsung. Tuturan yang dianalisisnya adalah Thermorex, sirup turun panas dengan paracetamol bekerja aktif turunkan panas untuk anak. Secara tuturan langsung, kalimat ini bersifat deklaratif, menyatakan secara tersurat bahwa Thermorex adalah sirup penurun panas dengan kandungan paracetamol yang bekerja aktif untuk anak. Nah, sedangkan secara tuturan tidak langsungnya, makna implisitnya adalah bahwa Thermorex jauh lebih efektif dibanding cara konvensional seperti mengompres dengan es. Secara implisit, penutur mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan Thermorex ketika anak mengalami demam. Selanjutnya, analisis ketiga, yaitu PIE, presuposisi, implikator, dan entailment. Presuposisi tuturan Bu, kalau anak saya panas, saya kasih Thermorex.
Nah, tuturan ini mengandung presuposisi bahwa Bu Joko sudah pernah menggunakan Thermorex dan terbukti berhasil sehingga dengan yakin ia merekomendasikannya. Nah, praduga ini dianggap sudah benar sebelum tuturan diucapkan. Yang kedua, implikatur. Nah, tuturannya, beda sakitnya, beda Thermorexnya. Secara eksplisit, tidak disebutkan berapa varian Thermorex yang ada. Namun, yang diimplikasikan adalah bahwa Thermorex memiliki beragam varian untuk jenis penyakit yang berbeda. Hubungannya bukan konsekuensi mutlak, namun secara pragmatik, implikator ini sangat kuat. Selanjutnya adalah entailment. Tuturan Thermorex Baby dengan paracetamol bekerja aktif menurunkan panas untuk bayi. Dari tuturan ini secara mutlak berlaku bahwa Thermorex Baby mengandung paracetamol dan diperuntukkan khusus untuk bayi. Ini konsekuensi mutlak yang tidak bisa disangkal. Itulah entailment. Oke, selanjutnya adalah analisis keempat adalah analisis deixis. Deixis dibagi menjadi deixis exophora dan deixis endophora. Exophora persona. Frasa anak saya merujuk pada anak nyata milik tokoh A yang berada di luar teks. Ini deixis persona exophora karena rujukannya adalah orang nyata di luar teks. Lalu exophora temporal. Kata panas dalam tuturan anak saya panas merujuk pada kondisi demam yang sedang terjadi saat ini di dunia nyata, menunjuk waktu kejadian nyata di luar teks. Lalu exophora lokatif. Panggilan Bu Joko dan interaksi antar tokoh dalam video merujuk pada situasi yang terjadi di lingkungan perumahan atau perkampungan, lokasi nyata di luar teks yang dipahami dari konteks visual video. Lalu exophora sosial. Sebutan Bu Joko merujuk pada peran sosial nyata dalam masyarakat, sosok ibu rumah tangga yang menjadi sumber informasi terpercaya di lingkungannya. Selanjutnya, deixis endophora. Yang pertama ada anaphora, akhirannya dalam terima kasih Bu Joko untuk Thermorexnya merujuk balik ke seluruh penjelasan tentang varian Thermorex yang sudah disebutkan sebelumnya dalam percakapan. Rujukannya berada sebelum kata deixis tersebut muncul. Lalu kata fora, frasa ingat ya Bu, dalam ingat ya Bu, beda sakitnya, beda Thermorexnya, merujuk ke depan, ke informasi yang baru disebutkan sesudahnya. Saat diucapkan, pendengar belum tahu apa yang harus diingat. Penjelasannya baru muncul setelahnya. Baik, sebelum penutup, saya akan menyampaikan ringkasan singkat. Dari analisis sleep, ditemukan tindak lokusi berupa informasi kondisi anak, ilokusi berupa saran penggunaan Thermorex, dan perlokusi berupa persuasi kepada masyarakat. Dari tuturan langsung dan tidak langsung ditemukan kalimat deklaratif sebagai tuturan langsung dan dorongan implisit beralih ke Thermorex sebagai tuturan tidak langsung. Lalu dari PIE ditemukan presuposisi pengalaman Bu Joko, implikatur keberagaman varian Thermorex, dan entailment kandungan paracetamol Thermorex Baby. Dari deixis ditemukan exophora persona, temporal, lokatif, dan sosial, serta endophora berupa anaphora dan juga kataphora. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa wacana iklan Thermorex merupakan wacana lisan berbentuk dialog yang sangat kaya secara pragmatik. Wacana ini tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga persuasif, melalui tindak ilokusi dan perlokusi yang kuat. Makna berlapis ditemukan melalui presuposisi, implikatur, dan juga entailment, serta keterkaitan dengan konteks sosial nyata terlihat jelas melalui deixis exophora dan kohesi teks melalui deixis endophora. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, iklan yang menggunakan dialog natural antar tokoh terbukti lebih efektif secara pragmatik karena dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, sebaiknya pesan persuasif disampaikan lebih berimbang agar tidak hanya menonjolkan aspek komersial semata. Baik, demikian analisis kepragmatisan wacana iklan Thermorex yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang aspek-aspek pragmatik dalam sebuah wacana lisan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.